Ini yang lagi hot news, lagi viral di pemberitaan nasional terkait pembubaran paksa dan pengerusakan di Villa Cidahu terkait retret anak remaja. Ustadz sebagai seorang pendakwah yang malang melintang di Indonesia, melihatnya seperti apa sih Ustadz? Miris gak sih melihat intoleransi di masih aja di Indonesia nih, khususnya di daerah-daerah desa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang harus kita sampaikan adalah pasti prihatin dan penuh penyesalan. Karena yang paling utama adalah setelah seseorang itu menjaga akan dirinya kepada Tuhannya dalam urusan beragama, bahkan dalam agama itu sendiri pun ya, perintahnya jelas untuk menjaga kebersamaan antar sesama manusia. Jadi dua hal prinsip ini ya, yang sering kita dengarnya ada hablum minallah, hablum minannas. Ya, menjaga hubungan kepada Allah, Tuhannya, menjaga hubungan sesama manusia. Manusia itu ada yang sekeyakinan, ada yang berbeda. Ya, dua ini pokoknya yang jelas harus dijaga. Ya, sejauh mungkin untuk tidak bermasalah pada dua hablun ini, minallah, minannas. Kita semua menyesali dan kita semua juga prihatin. Jangankan ada korban, nggak ada pun kalau sudah gesekan hati. Jadi tidak hanya gesekan badan, gesekan ucapan. Gesekan hati saja, rasa ketidaksukaan itu akan jadi masalah gitu. Apalagi kalau sampai bentrok fisik gitu kan. Kan kita tuh nanti di akhirat tuh saling memberi saksi. Baik itu sekeyakinan atau tidak pun punya pengaruh besar. Bahkan ada ibadah orang hebat kalau dia bermasalah dengan manusia, bermasalah di akhiratnya. Jadi semua menyesali dan ikut prihatin ya. Dan secara agama, secara anak bangsa, ya tindakan anarkis pada apapun tidak dibenarkan. Baik itu yang sepertinya ringan, apalagi yang berat ya. Dan itu bukan ajaran Islam. Islam mungkin sebagian orang mengenal keras gitu. Itu pada hal-hal tertentu. Ketika masa perang, ketika ada penjajahan, ketika ada kezaliman. Gitu. Ya, Indonesia ini bukan negara perang. Ya. Jadi sebisa mungkin tidak ada peperangan. Kalau urusan negara dengan negara kan sudah bukan mainan kita, mainannya pemerintah. Secara pribadi saya Muhayyad Ali mengucapkan turut berduka kepada warga yang berada di tempat, baik mereka yang sekeyakinan ataupun yang berbeda keyakinan. Yang jelas kita semua sama anak bangsa ini ya, janganlah kita berpecah belah. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena keyakinan. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan karena sebab satu anak bangsa gitu. Jadi harus dijaga ya. Sementara dalam prinsip toleransi sendiri, Islam itu mengajarkan sebenarnya saling hormati, kemudian juga menjamin kebebasan. Nah, makna toleransi itu harus dipahami juga oleh anak bangsa. Ya. Jangan kebablasan, jangan juga acuh di tengah. Ya. Karena makna toleransi itu sendiri adalah membiarkan pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Tanda kutip yang pertama tuh. Membiarkan, jangan diganggu. Nah, tinggal nanti yang melaksanakan itu dia sesuai nggak dengan peraturan negara gitu. Nah, ketika ternyata nabraknya kepada warga, pasti ada konsekuensi pelaksana tersebut dengan warga. Tapi ketika sudah aman dengan sesama anak bangsa, berbeda agama, ada pelanggaran kepada negara seperti menjadikan rumah tempat ibadah, itu pun ada konsekuensi pada hukum negara. Gitu. Jadi semua ada peraturannya. Ya. Jadi kalau dibilang secara umumnya toleransi adalah kebebasan beragama, tentu dengan batasan-batasannya. Secara gamblangnya, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Melihat pengerusakan yang ada pelemparan, ada juga mendobrak pagar, dan juga ada juga yang mengangkat-ngangkat simbol agama tersebut, terus akhirnya ditetapkan tersangka 7 dan jadi 8, dan efeknya terutama kepada anak-anak remaja tersebut menjadi trauma. Menurut Ustaz gimana nih untuk
biar anak tersebut tidak trauma lagi dalam menjalani retretnya, dalam fokus ke agamanya mereka. Baik, dua hal ya. Kepada pelaku kekerasan, anarkisme atau anarkisnya, juga kepada korban yang sepertinya dianggap bersalah. Padahal yang menentukan bersalah tidak adalah pengadilan ya. Tapi itu loh tadi hukum rimba yang kuat dan merasa kuasa bisa menzalimi atau menekan mereka yang dianggap sedikit dan lemah gitu ya. Jadi yang pertama kepada para pelaku hendaknya seruan untuk menahan diri. Kalau dianggap memang tidak tepat, tidak pas atau salah, kan ada panitia-panitia penyelenggara seperti MUI, aparat polisi. Kemudian juga mungkin di atasnya ada mereka juga yang punya lembaga-lembaga non-muslim yang punya perwakilan itu bisa melaporkan. Kita nggak tahu juga, maka ada cek dan dicek pencarian data apakah mungkin sudah dilaksanakan semua itu sehingga terjadi ada anarkisme kemudian karena sebab tidak digubris atau gimana, kita belum tahu, memutuskan, saya tidak main di situ. Nah yang jelas buat para korban ya, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Nah agama itu adalah tidak hanya baik tapi benar, sebab orang tanpa agama juga bisa baik. Pertanyaannya bisa benar nggak? Kalau baik patokannya manusia, kalau benar patokannya adalah agamanya, Tuhannya. Gitu. Jadi kalau bagaimana caranya supaya kalau sudah meyakini bahwa Tuhannya, kemudian kitabnya, agamanya benar, maka tidaklah boleh merasa kecil hati jika itu adalah sudah menjadi keyakinannya. Cuma mungkin caranya dirubah. Ya, memang kita sampaikan permohonan maaf, mungkin ada sebagian non-muslim yang menyebutkan orang Islam mau ngaji di mana-mana bisa, kami juga bisa dong gitu. Ya, memang ada perbedaannya karena memang secara mayoriti ya, orang Islam lebih banyak di Indonesia dan kita tidak meminta hukum negara, hukum Islam, bahkan Pancasila sudah cukup, Bhinneka Tunggal Ika sudah cukup, Undang-Undang Dasar 45 juga sudah cukup. PR-nya adalah warga ini sudah melaksanakan belum yang tadi itu. Ketika belum pasti ada masalah gitu. Jadi buat saudara-saudara kita yang satu anak bangsa yang non muslim ini beribadahnya lanjut ya, hanya mungkin akan lebih bagus lagi, lebih aman lagi di tempat yang memang sudah menjadi tempat yang hak, yang nyaman dan memang sudah disediakan. Karena kalau sudah di rumahan, di tempat, di villa ya pasti rentan mengundang ya, minimal ada sakwa sangka, maksimalnya seperti yang terjadi kemarin ya. Bukannya kami mungkin merasa atau membela kepada mereka yang beribadah di rumah, karena memang yang muslim juga banyak ya. Cuma itu tadi ya, kita masih ada sedikit pemahaman yang salah sehingga akhirnya banyak praktek-praktek salah. Karena salah paham jadi salah juga mengamalkannya. Oleh karenanya lanjut ibadahnya, kemudian dikembalikan kepada tempat-tempat yang memang sekiranya membuat ibadah kita itu nyaman ya. Buat muslim ya, pelajari tentang agama Islam ya, jangankan memukul, sampai menyakiti hati saja tanpa menyentuh, memukul sudah bisa menghalangi kita dari pintu surga ya. Cuma inilah resiko para guru ya, para dai, para ulama. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Terkadang Islam itu juga bisa terhalangi oleh pemeluknya sendiri ketika pemeluknya tidak menguasai tentang syariat agama ya. Jadi sama-sama belajar dua-duanya, semuanya. Akhirnya PBNU dan Muhammadiyah angkat bicara dan bilang kita harus ada pendidikan multikultural. Menurut Ustaz sendiri gimana nih terkait? Iya, kita memahami ya bahwa multikultural di Indonesia itu kan memang ada berapa agama tuh ya, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, kemudian diakui lagi ada Konghucu, kemudian diakui lagi ada agama kepercayaan kalau nggak salah ya. Gitu. Kita mengakui adanya multikultural ya, meskipun bagi kami orang Islam ya lakum dinukum waliyadin, tapi juga ada hukum juga untuk bahwa menjaga bangsa, karena bangsa ini adalah amanah, maka amanah orang Islam pun harus sama-sama menjaga mereka yang berada di dalamnya, apapun agamanya
Kalau bahasa guru saya gini, kalau kau tidak bisa memandang dia satu keyakinan denganmu, makalah pandanglah dia sebagai makhluknya Allah gitu. Jadi supaya ada kasihannya gitu. Terlepas bicara salah, memang kita juga orang yang lepas dari salah gitu. Apalagi ada bagian-bagiannya, ada polisi, ada aparat gitu. Jadi ikut prosedur aja. Prosedurnya bagaimana, ketika ternyata tidak bisa ya sudah, angkat tangan. Yang penting gugur kewajiban dulu. Yang diminta oleh Allah lah bukan gerakannya, tapi keberpihakan. Wah ini nggak bener nih, ya sampaikan prosedur. Ternyata nggak ditanggapi, nggak peduli apa segala macam. Ya sudah close. Yang penting kan di langit aman gitu loh. Kemudian anak-anak sekitar ajarkan gitu. Itu buat para muslim yang mencoba memang selama ini merasa kita harus bekerja, kita harus bergerak gitu. Ingat ya bahwa satu kesalahan ya juga bisa menjegal urusan lainnya. Apalagi dalam Al-Qur'an disebutkan, banyak hadis disebutkan ya, sampai membunuh, oh, dosanya luar biasa ya. Membunuh satu orang di bumi sama dosanya membunuh semua manusia yang ada di buminya Allah, bayangkan. Ya, sholat, puasa, zakat bisa selesai, bisa terhapus, terhalang gara-gara itu. Ya, posisi ini ada pembelaan kepada agama ketika benar sebagai muslim, tapi posisinya akan saya ada di tengah ketika ternyata orang Islam itu sendiri melanggar. Ya, tapi yang non muslim juga melihat bahwa ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki, ya, sesuatu yang harus dibenahi supaya tidak timbul gesekan, terlepas dari mayoritas dan minoritas. Ya, bukan tentang itu. Terakhir Ustaz, kita harus, para muslim harus hati-hati dengan adanya provokasi. Gimana menurut? Ya, jadi provokasi itu kan sebenarnya bentuk hembusan yang dilakukan oleh seseorang yang punya kepentingan. Sekarang ini kan rame, ada namanya post-truth ya. Post-truth itu informasi yang sebenarnya benar, tapi karena sebab tidak di cross check, akhirnya jadi masalah. Sehingga akhirnya menimbulkan namanya misinformasi, yang kedua hoax. Jadi kalau boleh saya bilang, saya pernah membuat satu kajian tuh post-truth, misinformasi, and hoax. Ya, ada orang yang share berita nggak pakai cross check, langsung share lagi. Ketika ditanya dari mana nih, saya nggak tahu. Itu namanya misinformasi, meskipun benar. Ya, harusnya dicari tahu ini dari mana, sumbernya apa. Harus begitu sekarang. Ini pesan nih ya dari saya sebagai mungkin warga muslim, sebagai juga mungkin yang mengajar, termasuk sebagai dosen ya. Jadi cek kalau dapat berita ini bener nggak gitu loh. Kalau sudah layak baru share. Sekarang orang main share aja. Atau yang kedua namanya hoax. Memang diciptakan orang untuk membuat kisruh. Kita nggak tahu di belakang ini, ya, yang menyampaikan memang menyampaikan kebenaran, tetap kalau misalnya anarkis salah. Apalagi memang provokasi. Jadi sebenarnya korban nih, pelaku dan korban. Yang pertama pelaku jadi korban daripada hoax. Kemudian yang korban sesungguhnya juga double, 2 kali ya, korban daripada hoax itu dan misinformasinya. Jadi cerdaslah kita bersosial media, cerdaslah kita bergaul, cerdaslah kita beragama, cerdaslah kita berwarna negara. Intinya jangan pernah berhenti belajar supaya menjadi